Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Situsari, Pak Dahlan, yang alhamdulillah dari sejak awal hadir menyemangati kita semuanya. Semoga Allah berkahi dan mudahkan urusan beliau memegang amanah di desa ini. Yang saya hormati pengurus DKM, panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang alhamdulillah telah hadir di masjid yang kita cintai ini. Jadi saya kasih dulu rahasia dulu ya. Apa? Ya. Pesanannya tadi. Oh ya nanti ya baik. Ya. Ini ada nanti hadiah. Saya akan ngasih hadiah bagi yang bisa memberikan jawaban. Makanya nanti ceramahnya disimak ya. Akan ada hadiah berupa uang. Bukan laptop ya. Tapi apa? Oh, uang. Ini langsung dari saya. Karena di sini masih banyak anak-anak. Di sini pada yatim semua nggak nih? Saya ini udah yatim piatu ini. Harusnya saya dapat santunan juga ini, Pak Kades. Saya udah yatim piatu, Pak. Saya orang Bandung udah yatim piatu nih. Aduh ya. Maka insya Allah nanti makanya dengarkan. Nanti ada pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaan berhadiah apa nih? Insya Allah uang ya. Ustaz, hadiahnya naik haji ya bila mampu. Baik. Hadirin sekalian, berbahagia sekali saya bisa kembali hadir di sini. Tadi ada penampilan anak-anak, ibu-ibu juga menyaksikan putra-putrinya. Ada yang kepanasan, ada yang masih pakai apa? Haredang, ya Bu ya, haredang, tahu haredang? Gerah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan balasan. Haredangnya kita, capeknya kita, duduknya kita, Allah berikan balasan. Amin ya robbal alamin. Soalnya kalau pengajian 10 menit pertama duduknya rapi, 15 menit kemana beda lagi. Udah setengah jam kaki udah nyelonjor. Ada yang nyari dinding. Ada yang nggak di dinding nih? Oh nggak ada dinding. Biasanya bapak-bapak kalau Jumatan nyari dinding, Bu. Bu, kenapa bapak-bapak kalau Jumatan nyari dinding? Senderan. Sampai-sampai bangun-bangun protes. Kenapa di sini Jumatannya bid'ah? Kenapa? Jumatan nggak ada khotbahnya. Kok langsung sholat? Nyaknya maneh sare. Dengar-dengar khotbah. Insya Allah. Tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah. Jadi begini Bu, Pak sekalian, rahimani warakumullah. Pernahkah kita gelisah? Resah? Ya Ustadz, apalagi BBM aina naik. Gitu kan. Betul tidak? Hati terasa keras, gundah gulanda, tidak enak rasanya. Tapi ternyata obatnya itu sebenarnya sudah ada. Di antaranya adalah acara santunan yatim ini. Kok kenapa ya? Itu bisa jadi obat? Dengerin ya. Takutnya keluar soalnya ya Bu ya.
Ya, dengerin makanya. Yang pertama, Bu. Motivasi pertama. Ana wa kafilatul yatim fil jannati hakadha. Nabi memberikan isyarat dengan 2 jari tentang kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Saya Rasulullah wa kafilatul yatim fil jannati hakadha. Hakadha itu ini jari apa, Bu? Jari apa? Nggak akan kasih hadiah, gampang ini mah. Jari telunjuk. Ini apa, jari apa? Tengah. Nabi memberikan isyarat antara jari telunjuk sareng jari tengah. Itu orang yang suka mengkafalahi, menyantuni orang yatim. Di surga dekat tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam segini, Bu, jaraknya kata Nabi. Sangat dekat, Masya Allah. Terus gimana yang solusi healingnya itu? Gelisah, resah. Ada sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hatiku keras, hatiku gelisah, gundah. Kurang lebih seperti itu curhatnya. Apa jawaban Nabi? Lihat, saya kutip nih kalimatnya. Wahai sahabat, maukah aku tunjukkan kepadamu agar hatimu yang keras menjadi lunak. Kemudian, dan agar kebutuhanmu dapat terpenuhi. Jadi sahabat itu datang ke Nabi, curhat ke Madede. Wah, bukan itu kan? Kalau ke Madede kan curhat ya. Tapi langsung orang dulu itu, Bu, salafus saleh itu curhat itu ke orang-orang soleh. Betul tidak? Sahabat ke Nabi, betul tidak? Kalau zaman kita curhatnya jangan di medsos. Di medsos, status Facebook, Instagram dan sebagainya. Aduh, suamiku ini gimana sih? Curhat. Curhatnya salah tempat. BBM begini dan sebagainya, curhat. Suamiku begini, curhat. Datang ke ibu-ibu yang lainnya, ibu gini ya, begini-begini. Tapi jangan bilang-bilang ya ke orang lain. Kata ibu yang lain, iya saya nggak akan bilang-bilang kok. Nggak akan bilang-bilang, cukup kita tahu berdua. Taunya habis pulang dibilangin lagi. Jangan bilang-bilang ya. Solusi atau tidak? Tidak, malah nambah masalah. Sahabat curhat, saya resah, gelisah, kebutuhan sulit. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan yang membuat hatimu keras menjadi lunak dan semua kebutuhanmu terpenuhi? Ya, satu jawaban Nabi, kasihanilah anak yatim. Di antaranya tadi dengan mengusap wajahnya. Artinya dengan menyantuni, mengusap itu menunjukkan apa, Bu? Rasa kasih sayang. Coba aja ibu lihat anak yatim ngejejer tuh ya, Bu ya. Kita lihat, kita pandang, maka hati yang keras akan menjadi lunak. Yang kedua, kata Nabi, serta berilah makan dari makananmu. Ya, Bu ya, apa, Bu? Memberi makan. Masya Allah. Maka Nabi, maka niscaya hatimu menjadi lunak dan semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Apa, Bu? Akan terpenuhi. Jadi solusinya apa, Bu? Kalau hati yang resah menjadi tidak resah dan kemudian kita dimudahkan kebutuhan kita, apa, Bu? Satu, ya perhatian sama anak yatim ya, Bu ya. Dibelai, disayang-sayang ya, Bu ya. Kemudian apa? Diberi makanan. Aduh, dah saya juga uangnya sedikit. Demi Allah, mana kasat sedekah min mal. Nabi bersumpah tidak akan kurang harta yang disedekahkan. Demi Allah, tidak akan kurang harta yang disedekahkan. Nabi bersumpah. Jadi kalau kita ngasih sama yatim, aduh, kumatunya buat makan kita juga nggak ada, itu kan? Nah, tapi ingat, Siti Aisyah, istri Nabi radhiyallahu anha, sedang puasa Senin Kemis. Datang pengemis minta makanan. Aisyah berkata pada pembantunya, khodimahnya, adakah makanan? Ada, cuma 1 roti.
Tapi roti ini hanya untuk Anda berbuka puasa nanti. Apa jawaban Aisyah istri Nabi SAW? Berikan roti yang cuma satu itu untuk berbuka dia kepada pengemis tersebut. Akhirnya kan otomatis buat buka nggak ada makanan, betul tidak? Diberikan kepada pengemis. Ternyata sorenya menjelang berbuka puasa, ada tetangganya memberikan daging kambing bakar yang sudah siap matang. Masya Allah, ya Bu ya. Cuma kehilangan roti, itu tidak. Allah ganti dengan yang lebih baik. Masya Allah, ya. Yakin ya Bu ya, kalau kita berbuat sama anak yatim, itu akan dapat melunakkan hati kita dan kebutuhan kita akan Allah penuhi. Jadi jangan main hitungan-hitungan Bu. Bismillah insya Allah. Tapi syarat yatimnya lihat-lihat dulu ya Bu ya. Tuh katanya juga Pak Hugi udah yatim, Ustadz Hugi sudah yatim, ya kan? Suaminya, Pak itu Ustadz Hugi udah yatim nih, yatim piatu malah gitu. Yuk kita kasih santunan. Salah. Batasan dikatakan yatim itu adalah baligh, ya Bu ya. Kalau sudah baligh, maka itu tidak disebut yatim lagi. Jadi jangan sampai santunan yatim piatu yang datang udah mahasiswa, udah SMA kelas 3, ya kan? Nah, jadi prioritaskan yang memang masih belum baligh. Ya, itu patokannya ya. Patokannya, upayakan yang masih belum baligh itu diutamakan. Ataupun mungkin ada saja yang sudah SMA tapi memang sangat-sangat membutuhkan, wallahu alam, bisa silahkan. Tapi yang paling penting prioritaskan yatim itu adalah yang belum baligh. Ya, saya yakin Pak Kades juga ada yatim piatu, Pak. Masih ada, Pak? Yatim piatu. Tuh, Pak Kades aja sudah yatim piatu, ya. Masya Allah, ya. Baik ya. Semangat. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian hadirin sekalian, saya kemarin baca penelitian bulan Maret tahun 2022. Seorang dokter bernama Azmal Mezan, seorang dokter bedah saraf di mana? Di Amerika, di Kentucky. Jadi kalau ada Kentucky Fried Chicken, itu bukan berarti bikinan Tanah Abang. Aslinya dari Kentucky, Amerika Serikat. Dokter ini berdasarkan bedah saraf, namanya Dokter Ajmal, meneliti orang yang sedang mau meninggal. Orang kafir di Amerika mau meninggal. Usianya 87 tahun. Dipasang alat di otaknya. Tadinya nggak sengaja mau dipasang alat itu untuk mengetahui bagaimana otaknya pasien yang sedang sakit parah ini. Ternyata beberapa menit kemudian si pasien itu meninggal dunia. Ini penelitian baru bulan Maret 2022, kurang dari 6 bulan. Begitu meninggal, ternyata alat ukur memori otak itu 30 detik sebelum orang itu mati, orang kafir itu mati, otak mengeluarkan memori masa lalu. Jadi dia membaca, ternyata ketika orang mau meninggal 30 detik menjelang dia mati, otak itu langsung mengingat-ingat memori masa lalu dia. Bu, apa maksudnya kira-kira, Bu? Nabi mengatakan ketika mati, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ketika meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, dia ahli surga. Ya Bu ya. Tetapi henteu gampang. Ya Pak Kadesnya cek orang Sunda mah teu gampang. Henteu mudah mengucapkan la ilaha illallah teh. Enggak pakai teh. La ilaha illallah itu, gitu kan?
Tidak gampang. Oh, pokoknya kata Nabi, kalau kita mau meninggal, kalau mengucapkan la ilallah, masuk surga. Baik pakai MP3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenyataannya gak begitu. Seorang pegawai di rumah sakit Makassar, tugasnya mengecek pasien yang mau meninggal, kemudian mentalkinkan, kemudian apa tadi? Mengurus jenazahnya. Dia mengatakan, selama 25 tahun saya kerja mengurus orang sakit, mau sakarat, memandikannya, menguburkannya. Selama 25 tahun saya mengurus jenazah. Orang mau meninggal, hanya 3 orang yang meninggal dunia dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kok ada yang gampang, kok ada yang susah? Kira-kira kenapa, Bu? Lihat tadi, otak itu akan mengingat memori-memori masa lalunya. Punten kalau suka rajin ngaos, rajin pengajian, suka ke masjid, suka bersedekah, menyantuni yatim, maka yang diingat-ingat kebanyakan adalah kebaikan-kebaikan. Betul tidak, Bu? Tapi lamun hobina mabok, judi, ya Bu ya, malas sholat, durhaka orang tua, ya kan, dugem, ya kan, dan sebagainya, maka yang diingat-ingat adalah apa? Hal-hal yang buruk. Jangankan begitu, mau mengucapkan berat, ya. Makanya ketika kita ini 30 detik kita akan terbayang, Masya Allah, ahli masjid suka baca Al-Quran. Bu, berapa kali kita minimal membaca Al-Quran sehari semalam? Berapa ayat? Yang bisa aja, pertanyaan pertama nih. Bapak kasih ibu-ibu atau bapak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu hadiah pertama. Teneng. Angkat tangan dulu ya. Orang yang baca Quran, insya Allah akan dimudahkan ketika wafatnya. Mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang diingatnya itu adalah kebaikan-kebaikan baca Qurannya. Mudah, gitu ya Bu ya. Tapi biasanya nyanyi I love you, ye, dan sebagainya, yang diucapkan malah begitu aja. Dong, tasbah, ngeri lah. Nauzubillah. Koplo dan sebagainya, nauzubillah. Ya Bu ya. Di YouTube itu ada orang meninggal itu lagi main musik, sampai dia dicabut nyawa begini aja. Di masjid saya, teman saya, imam masjid, Ustadz Farudin, biasa kalau imam sholat itu baca surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi imam pasti baca surat Al-Mu'minun. Ternyata beliau meninggal dunia jadi imam sholat subuh. Sampai itu ada di internet, sampai Yusuf Mansur pun komentar, di YouTube pun masuk, di CCTV ketika sholat Allahu Akbar, setelah baca basmalah, beliau baca ayat pertama surat Al-Mu'minun. Kebiasaannya, qad aflahal mu'minun. Setelah itu beliau meninggal dunia dalam keadaan kebiasaan baiknya sedang membaca Al-Quran. Sholat jadi imam membaca surat itu. Seorang akan diwafatkan berdasarkan kebiasaannya. Ya, bibi saya tahun 82, saya usia 2 SD. Oh, berarti ketahuan angkatan berapa saya, Pak ya? Tahun 82 saya 2 SD. Saya ingat bibi saya meninggal dunia di pengajian sedang membaca Al-Quran. Bu, meninggal sedang membaca Al-Quran, diwafatkan dalam kebiasaannya, meninggal. Saya punya guru di Bandung. Kalau saya ke Bandung, di rumah mertua itu ada, kalau di masjid namanya Ustadz Amsir, yang setiap maghrib sama isya dia baca kitab, ngajarin baca kitab. Dan waktu meninggalnya, meninggal dunia dalam keadaan membaca kitab. Ada kakek-kakek di berita meninggal dunia setelah dicari oleh keluarganya, kemana aja dibutuhkan meninggal dunia, di warung sedang memegang pensil. Datangi keluarganya, ngapain dia meninggal di warung bawa pensil? Ternyata dia meninggal lagi nyatat rumus togel.
Tuh ya, Bu, nauzubillah ya. Orang diwafatkan berdasarkan kebiasaannya. Ibu biasa santunan yatim, insya Allah diingat kebaikan. Memori mau meninggal, oh kebaikan-kebaikan. Biasa ngaji, kebaikan-kebaikan. Pak Kepala Desa membuat aturan desa mudah, jalan diperbaiki, Masya Allah, itu akan menjadi amal jariah. Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada keledai, Umar di Madinah, kepala negara, 4.000 km nih. Kalau ada keledai di Irak yang terjatuh gara-gara lubang, maka Umar di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Jaraknya 4.000 km. Ya Bu ya. Kalau kita berapa ribu kilometer nih? Masya Allah. Maka ada sudah datang di sini menunjukkan, Masya Allah ya, ingin menunjukkan kebaikannya. Jadi jangan sepelekan amal-amal yang kecil. Nah, terkait membaca Al-Quran, ya, kan supaya kita mati dalam kebiasaan. Hadiah pertama nih buat ibu-ibu. Bu, Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa membaca Al-Quran titik-titik ayat dalam sehari semalam, maka tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Kata Nabi, jangan buka Google. Nggak boleh Google ya, sekarang zaman online. Jangan Google. Kata Nabi, kalau kita kurang dari titik-titik ayat dalam sehari semalam, nggak baca Quran sekian ayat, kita disebut orang-orang yang lalai. Lalai itu dalam bahasa itu gofilun, ya. Lalai, orang-orang lalai, goplah, orang lalai, kelalaian goflah, gapleh, main gapleh, nggak tahu ya, gofilun, ya kan? Orang-orang yang lalai, ya. Silakan berapa ayat, Acung? Itu tadi ada 2 nih. Baik, Pak Kades, siapa duluan tuh Pak? Saya bingung nih, ada 2 nih. Duluan yang mana nih? Tadi terus terang saya lihat yang berdiri dulu Bu, maaf ya Bu ya. Yang bawa bayi nih, Masya Allah ya, ikut ngaji nih. Bu siapa Bu? Bu siapa Bu? Bu Yuni, suaminya ada Bu? Ada nggak? Ya minta doa sama suaminya ya, Insya Allah. Bu, berapa ayat? 1 ayat? Iya, salah Bu, belum tepat. Ya, mohon maaf. Tadi silakan. Ibu Ngacung. Berani nggak? Silakan, Ibu siapa? Bu Sipa ada suaminya Bu? Nggak ada, belum ada. Apa berapa ayat Bu? Masya Allah, benar ya. Mana suaminya? Apa? Ya, saya titipan aja ke panitia. Nih, panitia, tolong berikan ya. Ya, Insya Allah. Ya. Enak nggak Bu ngaji kasih uang Bu? Ya, nanti diusulkan ke DKM, setiap penceramah wajib memberikan uang kepada. Baik, lanjut ya. Ini catat, ini bukan uang DKM ya, ini uang saya pribadi. Ya, saya menghargai ya. Lanjut ya. Lanjut. Pak Kades mau saya tanya nggak? Oh jangan. Pak Kades yang nanya nanti harusnya ya. Lanjut ya. Baik. Jadi man qara'al Qur'ana fil laili wan nahari khamsinal ayah lam yuktab minal ghafilin. Siapa? Barang siapa membaca Al-Qur'an sehari semalam 50 ayat, kata Nabi, lam yuktab minal ghafilin, tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Hartosna, kalau sehari semalam kita kurang dari 50 ayat, berarti orang yang Siapa yang bilang? Saya atau Nabi? Sahur Kanjeng Nabi, lamun urang sehari semalam kurang dari 50 ayat teu maos Al-Qur'an, berarti urang teh lalai tidak? Tanyakan pada masing-masing, minimal kita niat. Kenapa baca Quran? Insya Allah, mudah-mudahan bacaan Quran urang teh ketika kita datang sakaratul maut, ya Pak, yang teringat adalah kebiasaan kita baca Al-Qur'an.
Quran. Maka datang malaikat maut, la ilaha, karena memorinya, oh saya suka baca Quran. Ya. Kalau bapak-bapak berjamaah sholat ke masjid, Pak. Kata Nabi, kalau engkau ingin melihat orang yang mukmin, saksikanlah kalau dia berangkat ke masjid, kurang lebih seperti itu. Ya Pak ya. Jadikan saksi langkah-langkah kaki kita ke masjid, itu menjadi saksi kita dimudahkan dalam sakaratul maut kita. Cuma selain memang kadang-kadang berat ketika sakaratul maut itu, memorinya tergantung, ternyata setan itu akan hadir menyertai orang-orang yang sedang sakaratul maut. Saya buka hadisnya, Bu, biar yakin ya. Inna syaitana yakhduru ahadakum min kulli sya'nihi. Sesungguhnya setan itu akan hadir di setiap urusan kita. Terlebih-lebih ketika seorang sedang sakaratul maut, setan segera mengerahkan kekuatan yang terbaiknya. Untuk apa? Ini kesempatan terakhir. Jangan sampai ibu ini mengucapkan la ilaha illallah. Betul tidak? Dialihkan. Makanya Nabi pernah berdoa dalam hadis yang sahih. Ada di sini. Wa a'udzubika ayyatahabbatini syaitan indal mauti. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Ini doa Nabi. Dari disesatkan oleh setan pada saat sakaratul maut. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kalau kita meninggal itu setan datang. Bentuknya macam-macam. Ada yang menyerupai orang tua kita. Ada yang menawarkan minuman. Karena saat orang sakarat itu haus. Setan datang menawarkan minuman. Supaya jangan mengucapkan la ilaha illallah. Kata Imam Qurtubi, bahkan kadang-kadang setan merupakan orang tua kita. Yang mengatakan, jangan disibukkan dengan jangan mengucapkan la ilaha illallah. Saya pernah mengalami di Cilengsi. Waktu ada yang teman saya atau atasan lah, waktu mau meninggal dunia, saya berkunjung ke rumah sakit di daerah Cibubur. Begitu saya datang, wah kondisinya berat sekali. Mungkin sakit ya, sambil teriak-teriak. Terus sama dokter disuntik, ces. Terus saya tanya, mana anaknya? Mana keluarganya? Saya tanya anaknya, kamu sudah sholat belum? Belum, sholat dulu ibunya. Saya kumpulkan keluarganya. Ayo, ini bapak sudah sangat berat. Dalam Islam, ketika mayit hendak meninggal dunia, disunahkan kita untuk mentalkinkan, diajarin supaya ngomong la ilaha illallah. Ayo Bu, Pak, anak-anak, yuk kita datangin si bapak yang sedang kelihatan berat sekali. Saya bimbing. Ayo ikutin ucapan saya, semua ngikutin. La ilaha illallah. Anak ngikutin. La ilaha illallah. Tak bergeming, malah dia menyebutkan terus, bukan kalimat la ilaha illallah. Saya bukan orang Jawa Tengah, Pak, tapi dia mengucapkan mboe. Apa itu mboe? Hah? Maya. Mboe. La ilaha illallah. Mboe. La ilaha illallah. Mboe. Wah, ieu hese pisan ya mboe terus ya. Ya kan? Begitu saya lihat matanya naik ke atas, ke atas, saya yakin ini saatnya sudah wafat. Kenapa? Nabi mengatakan, kita semua ini ketika meninggal dunia akan melihat ketika ruh kita keluar dari jasad kita, dan akan diikuti pandangan mata. Saya kalau meninggal akan melihat kalau ruh itu ke atas, ngikutin mata kita kebelalak ke atas. Itu pun sama, kebelalak ke atas kelihatan. Ibu sama, Pak Kades sama nanti juga, Ustadz Sugi semua sama, Pak Jokowi, Pak SBY, Megawati, Ratu Elizabeth, semuanya juga sama. Kalau meninggal dunia itu akan melihat matanya ngikutin pandangan ruh ketika dicabut keluar. Ini nih. Jadi kalau lihat la ilaha udah mata ke atas, selesai. Kesimpulannya, teman saya itu atau orang itu, saya coba la ilaha illallah, ente bisa. Malah nyebutin mboe. Bahkan katanya
Sebelumnya itu keluarganya disibukin bukan buat baca Quran, mendoakan, disibukin. Si calon mayat itu bilang, tolong ambilkan aku gendongan waktu saya bayi ketika digendong ibunya. Coba bayangin coba. Keluarganya disibukin suruh nyari ke Jawa, suruh nyari sampingnya orang Sunda sampingnya. Samping sarung naon lah gitunya. Yang biasa dia waktu dipakai ketika dia bayi oleh ibunya digendong-gendong. Ini artinya apa? Ingat kata Imam Al-Qurtubi, kadang-kadang mayit disibukkan dengan yang mirip orang tuanya, disibukkan dengan hal-hal yang lain, dan mungkin memorinya memori masa lalu yang munculnya bukan kebaikan, malah seperti itu. Keluarga disibukin nyari ini ke Jawa, anaknya nggak ada yang membimbing la ilaha illallah, dan dia malah mengucapkan boe, artinya dia sedang diganggu, digoda oleh setan. Makanya Nabi pernah berdoa, awa'auzubika ayyatahabattani syaitan indal mauti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah disesatkan oleh setan ketika menjelang kematianku. Ya Bu ya, udah berat, sakit, datang setan menggoda, kalau nggak dapat pertolongan Allah, kalau nggak punya kebiasaan baik semasa hidupnya, berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Paham ya Bu ya? Paham tidak Bu? Ya. Makanya mulai besok ngaji minimal berapa ayat Bu? 50. Tapi jangan licik Bu. Surat Al-Alaq berapa ayat? Dek, surat Al-Alaq berapa ayat? Iqra 19 ayat ya? 19 ayat kali 2, baca Iqra 19 kali 2 38 tambah surat An-Nas Al-Falaq. Wah. Baca dari mulai apa Bu? Dari mulai ngaderes Bu, ngaderes. Ngaderes itu bahasa naon ya? Tadarus lah. Ibu nggak usah nunggu Ramadan ya Bu ya. Sekarang aja besok mulai besok bisa dari Al-Fatihah sampai An-Nas Bu ya. Udah sehari Bu, kalau 50 ayat itu kurang lebih 2,5 lembar. Katakan 1 juz 200 ayat lah, 1 juz 200 ayat ya. Kalau 50 ayat berarti 1/4 juz atau 2 lembar Bu. Bu, ya sekarang mulai sekarang ya Bu ya. Kurang dari itu lalai. Bapak-bapak sama. Itu makan ibu-ibu. Bukan sarwa wae Pak. Baca Quran mah, ya kan? 50 ayat. Ya. Saya tambahkan lagi cerita. Mungkin saya pernah cerita ke yang lain ya. Jadi Pak Kades, saya itu punya nenek istri di Tasik. Sejak saya menikah tahun 98, nenek itu suka baca Quran. Satu hari berapa? 1 juz baca Quran. Usianya 90 tahun. Kalau bulan Ramadan, nenek itu di Tasik bacanya 3 sampai 4 juz sehari. Sampai meninggal usia 90 tahun lebih, tidak berkacamata. Meninggalnya hari Jumat. Barang siapa yang meninggal, seorang mukmin yang meninggal di hari Jumat, maka akan dibebaskan dari fitnah kubur. Bu ya. Tapi jangan sampai nanti bunuh dirinya hari Jumat. Jangan. Ini buat orang yang beriman, ya kan? Meninggal hari Jumat, sakit sebentar, seminggu sebelumnya masih bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Usia 90 tahun lebih, tidak pakai kacamata. Ya. 2013 meninggal, dikuburkan. Kebetulan di Singaparna itu Bu, kuburannya kayak di Mekah. Keluarga, jadi cuma pakai tanda apa Bu? Bu, batu, plok. Itu kuburan Maikoh tuh di bawah pohon jambu, misal gitu kan. Plok gitu kan. 2003 wafat. 2019, 6 tahun. Saya ditelepon dari kampung. Ada warga bayinya meninggal dunia. Mau dikuburkan di tempat penguburan tersebut, karena cuma batu-batu, nggak salah gali. Ternyata yang digali itu adalah kuburan Maikoh ini, nenek ini. Ternyata begitu digali, ternyata setelah 6 tahun jenazahnya masih utuh, kain kafannya masih utuh. Ya, itu bagaimana istiqomah itu. Ya, ahabul amali ilallah, amal yang paling dicintai Allah adalah apa Bu? Adwamuha wa inqal, yang terus menerus walaupun sedikit. Bulan Ramadan, alhamdulillah, majelis taklim ibu-ibu kali ini
hatam Quran 3 kali. Wah, hebat. Ibu-ibu majelis talim kami hatam Quran bapak-bapak 5 kali di bulan Ramadan. Oh, hebat. Ditanya, Pak, di bulan Syawal sabaraha kali hatam? Di bulan Zulhijjah sabaraha kali hatam? Nanti kita antosan Ramadan tahun payun. Ya. Yang dicaya itu konsisten walaupun apa? Sedikit. Bu, santunan yatim jangan nunggu nanti bulan Muharram lagi, Bu. Saya mau santunan yatim. Kapan? Nanti Muharram tahun depan. Ini bagus buat pemicu ya. Tapi niatkan kebaikan itu dilakukan terus baca Quran ya, santunan jalan terus. Baik. Ini udah kayaknya harus ini dulu pertanyaan lagi nih. Oh ya, satu lagi. Bukan pertanyaan. Ini ada kisah nyata. Wartawan Republika. Dia berkunjung ke rumah sakit. Sedang menyambut rumah sakit, di pojok sana itu ada orang tua sedang sakit. Ditungguin oleh 2 orang putrinya. 2 orang putrinya duduk. 2 orang putrinya itu sedang membaca Al-Quran. Orang tua sepuh di atas ranjang sedang tertidur sakit keras. Diperhatikan oleh si wartawan itu karena di pojok. Wah, Masya Allah, si 2 putrinya berjilbab itu, anaknya itu baca Quran. Jadi Bu, boleh silakan Bu ya, orang sakit kita baca Quran ya, boleh silakan. Ibu mau baca surat Yasin, surat Al-Baqarah, surat apa, silakan. Pada orang ketika ini baca Quran. Tetapi lihat apa yang dilakukan 2 orang remaja putri itu, anak si bapak tersebut. Begitu baca Quran terus selesai, tiba-tiba si bapaknya tuh begini. Oh, berarti tanda mau sakarat ya Bu ya. Maka dia stop baca Qurannya. Ingat ya, kata Nabi, kita dianjurkan mentalkin orang yang kelihatan sudah mau sakarat ya Bu ya. Maka baca Quran di stop, langsung bergerak ke atas, di dekat di telinga ayahnya. Si wartawan terus mendengar bagaimana kedua putri yang solehah tersebut setelah membaca Quran, begitu lihat si bapaknya, kedua putri itu mengatakan, ayah, ucapkan la ilaha illallah. Ayah, ucapkan la ilaha illallah. Ayah, ucapkan la ilaha illallah. Qadarullah, dengan izin Allah, anak yang solehah tersebut dengan izin Allah, bapaknya yang tua tersebut meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang bimbing? Anak yang ngerti. Makanya Bu, begitu itu si wartawan itu sampai terharu. Begitu pulang dia ke rumah, Bu, pulang ke rumah, dia anaknya masih kecil, perempuan ya, segede-gede yang tadi tampil tadi kan. Datang anaknya, dipeluk anaknya, dia berdoa, ya Allah, jadikan anakku ini menjadi anak yang salehah sebagaimana orang anak tersebut, sehingga ketika saya sakaratul maut, anakku membimbing ya, ketika aku dalam keadaan sakaratul maut. Ibu, bapak harus gembira anak-anak itu TPA ya Bu ya, karena ini kader-kader yang akan apa tadi? Yang akan membimbing kita Bu ya. Senang tadi bacaan Al-Qurannya ya, membaca Al-Quran semuanya, itu bagian daripada berharap dia membimbing kita ya, membaca Al-Quran ya Bu ya. Tapi jangan Bu, orang sakit langsung la ilaha illallah. Itu ibu itu sakit, wah, padahal masih bisa duduk, Bu, la ilaha illallah. Tersinggung dia. Jadi maksudnya kita yang memandang ya Bu ya, melihat ya, kalau masih sakitnya masih terbaring, masih bisa melihat-lihat ya, baca Quran silakan, boleh Bu ya. Baca Yasin mangga, baca surat Al-Baqarah mangga, silakan. Al-Quran semuanya silakan baca. Bu, dulu waktu hamil pengen anak laki-laki baca surat apa? Bener Bu? Pengalaman waktu hamil pengen laki-laki baca apa? Surat? Waktu pengen anak perempuan biar cantik jelita baca surat apa? Oh, pengalaman ya. Pertanyaan saya, kalau ibu waktu hamil baca surat Al-Baqarah, apa artinya Al-Baqarah? Al-Baqarah apa artinya? Sapi betina. Kira-kira anaknya jadi sapinya? Enggak kan Ibu ya? Enggak ya Bu ya?
Atau ibu baca surat Al-Jin. Bu, saya baca surat Al-Jin lah. Biar jadi jin, jangan. Artinya, ibu baca surat Yusuf boleh, surat Yasin boleh. Yang penting Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena itu akan menjadi syafaat bagi kalian di hari kiamat nanti, ya Bu ya. Jadi boleh Bu ya. Wah, pokoknya saya mau baca ini. Ya, Yusuf ya boleh. Tapi jangan sampai ibu kecewa. Begitu baca surat Yusuf yang lahir perempuan, Pak, gimana ini ya? Ya, itu hanya by the way saja, by the way. Ya, baik. Jangan terus masukkan di hati, ya. Jadi intinya silakan baca Quran, tapi kita lihat momennya. Dia sedang sakarat, bacakan la ilaha illallah. Ya Bu ya. Bu, suka nengok nggak orang yang sakit? Suka nengok nggak? Suka nengok orang sakit? Apa yang ibu ucapkan? Kalau ada orang sakit, ibu datangi, apa yang ibu sampaikan? Bu, tetangga udah lama 2 bulan gak ke pengajian, sakit, ibu datangi. Ibu bilang apa? Ucapan apa? Semoga sekali sembuh. Terus apa lagi Bu? Boleh biasanya kan semoga sempat sembuh ya. Kata Nabi, idza hadarta, jika engkau hadir al-mayyita, ya, pada orang yang meninggal, jenazah, al-marudha, atau orang yang sakit, fakul, katakanlah khair, ucapan yang baik. Fa innal malaikata yu'minu ma yakulun, karena malaikat akan mengaminkan apa yang engkau ucapkan. Ada jenazah meninggal, ya Allah, mudah-mudahan apa diampuni dosa-dosa. Malaikat mengatakan amin. Jenazah meninggal, usia hutang neraka paling disiksa. Kata malaikat amin, ya kan? Itu ya Pak ya. Ucapkan kalimat kata Nabi yang baik kalau ada jenazah atau ada yang sakit. Ibu kenapa 2 bulan? Ini aduh sakit pisan ini. Iya Bu, kemarin aja si ibu itu meninggal loh Bu gara-gara ini. Kata malaikat amin. Ya. Jadi kebaikan juga harus pakai aturan ya Bu ya. Kebaikan harus aturan. Baik, sedikit lagi ya Bu ya. Masya Allah. Jadi sekalian, ibu sekalian, mari kita bikin track record dalam kehidupan kita, ya. Acara santunan yatim ini adalah bagian daripada kita melatih kebaikan, ya Bu ya. Amal sosial itu the best, lebih baik daripada amal yang non sosial. Buktinya apa? Nabi waktu itu kan hijrah dari mana ke mana Bu? Hijrah. Bu, Nabi hijrah dari mana ke mana? Dari mana? Mekah ke Madinah. Ya. Jadi hijrah itu ya Bu ya, yang namanya hijrah itu sekarang masih boleh selama menjaga kehormatan agama, jiwa, harta. Jadi ibu boleh hijrah kalau agama ibu terancam. Kalau banjir gimana? Saya pindah rumah, kenapa banjir? Boleh, karena itu menyangkut bisa kalau banjir 3 meter, ya kan? Boleh kita hijrah, boleh pindah ya Bu ya? Boleh hijrah. Saya juga punya tetangga hijrah Bu. Tapi hijrahnya bukan karena agama tertindas atau bukan karena harta terancam dan sebagainya. Pindahnya karena kenaikan kemampuan hidup. Tadinya kompleks saya pindah ke Villa 3. Dari Villa 3 hijrah pindah ke Villa 5. Dari Villa 5 pindah ke kota wisata. Hijrah lagi ke yang ada patung sphinxnya Bu, yang ada patung gini nih. Legenda wisata. Makmur lagi, hijrah lagi. Kenapa? Pindah ke Pondok Indah. Hijrah lagi terus berdasarkan apa tadi? Tingkat kehidupannya. Itu bukan hijrah dari Rasul ya, karena tidak ada kaitannya. Terakhir dia hijrah kemana Bu? San Diego Hills. Tahu nggak Bu San Diego Hills? Bu? Di mana? Ada VIP-nya. Bu mau di San Diego atau mau di mana Bu nanti di akhir? Sini aja yang dekat Pak Kades ya. Ada pokoknya ya. San Diego Hills ujung-ujungnya mana? San Diego Hills. View-nya bagus. Setahun bayar sekian ratus juta. Buat ngapain view-nya bagus? Maaf Pak, saya mau dikuburkan di San Diego Hills, tapi saya nggak punya bayar buat kelas 1 apalagi VIP.
saya mah hanya bisa di kelas 3. Uang nggak ada, tapi mau dikuburkan di sini. Oh, boleh. Kalau ibu mau dikuburkan di sini, cuma kelas 3, gali yang nggak dalam, kakinya nongol. Mau nggak? Nyambung, mending di dia. Ini by the way. Biar nggak ngantuk bu, pengajian kalau nggak gini pada tidur semua nanti ya. Nabi hijrah kemana? Ke Yasrib. Pas hijrah, kan di Yasrib itu bu ada orang musyrik, ada orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka nungguin apa sih kalimat pertama yang disampaikan Nabi SAW? Ternyata kalimat yang pertama kali oleh Nabi itu adalah diucapkan oleh seorang pendeta Yahudi sebelum masuk Islam, namanya Husain bin Salam bin Thabit. Dia masih Yahudi bu. Dia tungguin tuh Nabi mau ngomong apa sih? Ternyata Nabi mengatakan, awwalu kalamin sami'tu minan Nabi SAW. Kata pendeta Yahudi tersebut yang akhirnya masuk Islam menjadi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mengatakan, awwala kalamin sami'tu minan Nabi SAW. Kalimat yang pertama aku dengar dari Nabi Muhammad SAW adalah satu, ya ayuhan nas absus salam. Ucapan pertama kali Nabi ketika tiba di Madinah yang majmuk banyak orang musyrik, orang kafir, Nabi perkataan pertama, ya ayuhan nas absus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Watimut ta'am, dan saling memberi makan. Wasilul arham, dan sambung silaturahim. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam, dan salat malam ketika manusia tidur. Kalau kalian lakukan 4 hal ini, kalian akan masuk ke dalam surga. Bu, saya tanya, Pak, Bapak deh, dari 4 dakwah Nabi pertama di Madinah, 3 terkait urusan dengan sesama manusia, betul tidak? 1 terkait dengan urusan Allah. Kasih jangan. Sekarang bapak-bapak, ya, bu, giliran bapak-bapak ya, doain ya bapaknya. Nah, tadi dakwah Nabi pertama kali di Madinah, Nabi bicara 4 hal. 3, hablum minanas. 1, hablum minallah. Silakan Bapak ngacung dulu, sebutkan 3 hal dakwah Nabi pertama yang terkait dengan hablum minanas, dan 1 saja terkait hablum minallah. Bapak-bapak, ibu-ibu doakan saja. Aduh, suami saya lagi kerja lagi. Wah. Silakan ngacung dulu. Ayo. Pak Kades boleh, Pak. Ayo. Bapak-bapak ngacung dulu. Kan kayak udah kasih tahu rahasianya. Kalau ceramah saya dengerin, nanti ada hadiah. Bapak-bapak, kalau bapak tidak berani, saya lempar ke ibu-ibu lagi. Berani nggak, Bu? Tuh, ibu berani. Bapak-bapak, silakan. Ustaz, ya. 1, menyebarkan salam. Oke, betul, urusan manusia. Yang kedua, watimut ta'am, saling memberi makan. Yang ketiga, menyambung silaturahim. Itu adalah urusan dengan manusia. Assalamualaikum salam, kasih makan silaturahim. Cuma 1 yang terhablum minallah, apa tadi? Melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Masya Allah. Bukan panitia kan? Berlaku nggak kalau panitia? Hah? Berlaku nggak kalau panitia? Saya tanya dulu ke ibu-ibu. Ustadz panitia atau DKM? Hah? Dua-duanya. Udah panitia DKM lagi ya? Tuh ibu-ibu katanya, jangan aja. Nah, Ustadz ikhlas ya Ustadz ya? Oke. Jadi. Nggak apa-apa Ustadz ya, ikhlas ya? Nggak apa-apa ibu ya? Ibu ikhlas ya? Oh ikhlas. Baik, nggak apa-apa. Nanti ini buat ibu 1 pertanyaan terakhir ya, di akhir ya bu ya. Tenang, tunggu tanggal mainnya bu. Ibu biar semangat ya pak ya. Soalnya itu panitia sama ustadz lagi kan, wah berat nih. Baik, jadi bu, berapa bu?
3 urusan manusia, betul tidak? 1 urusan Allah. Berarti dalam Islam itu masalah hubungan sosial itu diutamakan ya Bu ya. Orang rajin ke masjid, tetangganya nggak dipeduliin sakit, betul tidak? Rajin baca Quran, rajin saum sunnah, tetangga sakit nggak ditengok, betul tidak? Mertua, pas sewa aja mertua, mitoha, tahu mitoha? What is the meaning of mitoha? Mitoha is mertua, mertua is mitoha. Bu, yang dikatakan silaturahim teh adalah kata Nabi menyambung hubungan dengan yang ada rahim, hubungan kerabat. Ibu kalau main ke rumah Ustadz Sugi bukan silaturahim, tapi berkunjung karena tidak ada hubungan kerabat. Ya Bu ya. Kalau ibu reuni SD, reuni SMP, reuni pramuka, reuni PMR, reuni Karang Taruna, reuni mahasiswa, reuni kerjaan, reuni bulu tangkis dan sebagainya, itu bukan namanya silaturahim Bu. Itu namanya hanya ukhuwah biasa. Karena yang kata Nabi, yang dimaksud silaturahim itu adalah menyambung hubungan dengan yang ada kerabat. Jadi jangan sampai ke Pak RT bagus, ke tetangga bagus, tapi dengan paman pasea, kakak pasea, dengan mitoha apalagi, pamusuh-musuh, paman sakit gak mau ditengok, uak tedamang apalagi, keponakan ini. Jadi kita salah kaprah. Wasilul arham maksudnya sambung silaturahmi dengan yang ada hubungan kerabat. Nabi sedang begini nih, ngaji nih. Kata Nabi, jangan ada hadir di tempatku orang yang memutus silaturahim. Ngacung seorang, saya ya Rasulullah. Kamu ada apa? Saya sudah 3 hari tidak menegur dengan bibi saya. Dengan siapa? Bibi, diusir. Kata Nabi, damai dulu baru boleh gabung ke sini. Jadi Bu, silaturahim itu adalah ingat-ingat. Oh, jangan memilih dulu ya. Silaturahim itu adalah yang ada hubungan dengan rahim, kakek, nenek, emang, keponakan dan sebagainya. Itu harus kita utamakan. Ya Bu, paham ya Bu ya? Menyambung tali silaturahim. Ya, kata Nabi, nih aspek 3 manusia, 1 hablum minallah. Rajin salat, rajin saum. Hubungan tetangga jelek. Nabi dilaporin, ya Rasulullah, ada perempuan muslimah qaimah shaimah. Saya bisa jawab, ya Rasulullah, ada perempuan nih tetangga saya qaimah shaimah. Shaimah mah pelawak atuh, bukan shaimah pelawak, bukan. Ya Rasul, ada ini nih rajin qaimah, rajin sholat malam, tetangga saya itu ya. Kemudian dia shaimah, bukan shaimah pelawak ya, sering saum sunnah. Tapi ya Rasulullah, dia ini sering tetangganya disakiti hati. Wala tuzi jironaha, dia sering menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi? Lihat, hubungan hablum minallahnya bagus, oke? Bagus ya? Rajin saum, Masya Allah, dipuji oleh tetangganya. Tapi dia sering menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia kalau tidak bertobat akan masuk dulu di neraka jahanam, dicuci habis dulu, baru masuk surga kalau dia beriman. Mau mampir dulu nggak? Jangan. Berarti ini pentingnya amalan sosial. Rajin pengajian, suami disemburutin terus. Rajin pengajian, tetangga berantem terus. Ya Bu ya. Bawa durian. Ibu di pojok sini rumahnya, sini pojok sini. Misal, dari ujung sana bawa beli durian. Sampai sini tetangga dari jendela, wah, beli durian. Paling kita dapat kebahagiaan ya, insya Allah. Pagi-pagi di tong sampah, cuma lihat kulitnya doang. Sakit gak buat tetangga? Kalau kira-kira nggak mampu ngasih, atuh tutupan ya Bu ya. Ya betul tidak? Kata Abi Zar, wahai Abu Zar,
idza tabahtumul marqatan fa'akthir ma'aha wa la ta'ji jiranak. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak daging, perbanyak kuahnya dan jangan lupakan tetanggamu. Ya Bu ya. Bu, kira-kira masak apa yang kuahnya pun enak kalau dibagiin tetangga? Bu? Hah? Sayur asem. Survei membuktikan, saya ngisi pengajian ibu-ibu, rata-rata sayur asem. Ya Ustadz, kadang-kadang masak daging mah ada sakedik atunya. Dagingnya sakilo, enak mahal, sakilo 150.000, ya kan? Kuahnya dibagiin masa atau diberi, aduh kan. Ya sudah, masaknya ganti apa? Sayur asem. Ibu ada sayur asem, maaf, daging, tapi terbatas, hanya cukup 2 saja. Mau ngasih ke siapa, Bu? Bu, tetangga 30 orang. CS di belakang sana. Biasa ngobrol ngerumpi di bawah pohon sawo di sebelah sana. Depan non muslim. Pojok sana guru anaknya. Depan belakang rumah Pak Kades. Nah, ini pun terbatas nih makanannya. Cuma 2 porsi mau dibagiin. Pada siapa Bu kasih, Bu? Pada siapa kasihnya? CS kita yang di belakang pohon sawo? Pak Kades? Karena mengurus KTP? Ya? Hah? Atau ke sana? Ke apa? Ke siapa, Bu? Ke? Tapi ini nggak ada hadiahnya, Bu ya. Jawaban Ibu sudah benar. Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berikan? Kata Nabi, idza aqrabihima minki baban, kepada yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Ya Bu ya. Ibu di sini, tapi pintu yang paling dekat orang kafir, orang Nasrani misalnya. Ya kasih, Ibu, ya. Karena kata Nabi, yang paling dekat pintu rumahmu. Tuh, itu enaknya kalau kita mengetahui dengan ilmu bahwasanya amal sosial itu dalam Islam nilainya sangat tinggi, ya Bu ya. Santunan yatim amalan sosial bukan? Hah? Santunan yatim amalan sosial bukan? Sosial ya Bu ya. Ibu ngasih yatim itu ya ke masjid nyumbang, itu sosial. Ada sakit ayo rame-rame ditengok dan sebagainya, itu amalan sosial. Sampai Nabi berkata, ini terakhir ya, hadis terakhir. Gak kerasa hampir 1 jam ya Bu ya. Masya Allah. Kalau hadiahnya 10 aja bisa tambah lagi ya Bu ya. Wa an amsi ma'ahi fi hajatin ahabbu alayya min antaqifa fi hadzal masyrid syahra. Sungguh aku, kata Nabi, berjalan keluar dalam rangka mengurus urusan saudaraku, kesulitannya dan sebagainya, lebih aku cintai daripada aku beritikaf di masjid Nabi 30 hari. Bu, di Masjid Nabawi itu 1 rakaatnya sama dengan 1000 kali. Di masjid apa nih? Muhajirin. Di Mekah apa Bu? 100.000 kali. Kata Nabi, berjalan memenuhi urusan kaum muslimin, diperbaiki urusannya, hutangnya dibantu, kesulitannya dipermudah. Apalagi Masya Allah Pak Kades pahalanya paling besar ini, ya kan? Masyarakat dipenuhi, perbantu urusannya. Pasti Pak Kades paling sibuk. Ada yang meninggal, panggil Pak Kades. Ada hajatan, Pak Kades hajatan. Pak Kades pengajian. Kita datang memenuhi urusan itu, Masya Allah, Nabi lebih sukai daripada itikaf di masjid Nabi 30 hari. Coba bayang. Nabi lebih suka apa? Ngurusin masalah sosial, ya. Jadi bersemangat ya Bu ya. Kalau ada acara-acara sosial, Nabi aja sampai seperti itu. Baik, saya rasa inti materinya sudah saya sampaikan. Mari kita membuat catatan yang baik bagi kehidupan kita, terutama amalan-amalan sosial, ya. Karena dengan itu, ketika kita saat sakaratul maut, yang diingat adalah satu amalan sosial kita, ya Allah. Saya sedang memberikan santunan yatim. Saya sedang bersedekah. Saya sedang ada ibu-ibu kesulitan kena pinjol. Ya, kenapa? Saya bantu, ya. Ada yang kena, anak-anak muda sekarang banyak kena judi online.
Saya dapat berapa laporan anak-anak yang kuliah atau di mana mereka rata-rata ikutan yang judi-judi online. Ya mungkin apakah ini termasuk dari yang 303 itu yang kemarin masuk kasus ya. Yang jelas itu akhirnya mereka uang kuliahnya dipakai buat judi online. Karena di setting hanya 30% mereka menang, 70% kalah. Akhirnya kesulitan karena uang kuliah dipakai, akhirnya mereka pinjam pinjol. Riba pinjaman online. Terus begitu masalah terus, nggak ada habis-habisnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari bikin catatan yang baik dalam kehidupan kita, amalan soleh sosial kita, tambahkan amalan hablum minallah. Tadi apa Bu? Baca Qur'annya, jangan sampai kurang dari 50 ayat per hari. Ibu jangan bawa kalkulator ya Bu ya. Baru ini nggak usah ya. Alif Lam Mim. Berapa huruf itu? 3. Pahalanya kata Nabi, la akulu alifun harfun lamun minhum harfun mimun harfum. Aku tidak mengatakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim, tapi masing-masing 1 huruf. Tapi pahalanya dikalikan 10 kali lipat. Alif lam mim 3 huruf. Pahala kali 10 berapa? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Berapa huruf? 19. Kali berapa 10? 190. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus berapa huruf ya? Bawa kalkulator. Yasin berapa huruf? Aduh bingung. Nggak usah dihitung. Pahalanya kata Nabi 1 huruf berapa kali? 10 kali lipat. Ibu baca minimal 50 ayat per hari. Insya Allah ketika wafat yang diingat kebaikan-kebaikan. Betul tidak? Yang diingat bacaan Quran kita. Begitu anaknya datang ke samping, mama, ucapkan la ilaha illallah. Si mamanya gampang. Soalnya mamanya ringan tangan membantu orang lain. Si mamanya sering tahajud. Si mamanya sering saum sunnah. Maka ketika anaknya bilang, mama ucapkan la ilaha illallah. Gampang. Lah, karena memorinya mengingat apa kebaikan yang sering dia lakukan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk husnul khotimah. Yang hadir di sini mengucapkan wafatnya husnul khotimah, mengucapkan la ilaha illallah. Pertanyaan terakhir, Pak, kasih ibu-ibu, kasih bapak-bapak nih. Ibu-ibu lagi. Ibu yang pojok sana di bawah pohon gimana, Bu? Mau jawab nggak, Bu? Di bawah pohon? Baik. Ibu-ibu tadi lihat nggak penampilan anak-anak? Baik. Penampilan anak-anak tadi ada menyebutkan nama bulan-bulan Islam. Yang pertama ada Muharram. Sebutkan bulan Islam dari Muharram sampai selesai. Kecuali tadi yang ngajarin anak-anak bulan-bulan. Loh, saya panitianya ngajarin kok. Kasih ibu-ibu dulu ya Bu ya. Kalau panitia nanti dulu ya kan. Sama kayak Pak Ustadz nih, nggak dapat juga nih ya. Ngajong, ayo. Bu, silakan, Masya Allah. Ibu silakan Ibu. Ibu ya. Ibu maju aja nggak apa-apa Bu, biar kedengaran Bu. Ibu maju dulu Bu, biar kedengaran. Bu, biar ke sini aja Bu, maju dikit Bu. Ayo Bu, insya Allah bisa. Ayo silakan Bu. Satu aja maju Bu, nggak apa-apa maju, nggak apa-apa, biar semangat. Atau ada ini nggak? Ini. Ya Bu, insya Allah Bu. Walaupun duduk di belakang, tetap kedengaran berkah insya Allah. Ya, silakan Bu. Kan kadang-kadang santunan yatim kan katanya bulan Muharram. Kita tanya Muharram doang, gitu kan? Nah, kita harus tahu dong. Silakan. Baik Bu, alhamdulillah semangat ya Bu ya. Walaupun di belakang tetap semangat. Semangat. Nah, Ibu siapa Bu? Nama saya Ibu Imas. Karena saya orang Sunda berarti Muharram, Ya. Safar, Mulut, pilih mulut, cuma di awal, cuma di akhir, Rajab, Rawah, Puasa. Hafiz Rajab. Masya Allah. Ini pakainya pakai bahasa apa? Sunda. Saya bingung nilainya. Bapak Ustadz tadi kan orang Sunda. Iya betul. Mohon. Mohon jadi abdi harusnya Sunda oke. Baik Ibu. Baik. Terima kasih Bu. Siapa Bu? Nama saya Ibu Imas. Suaminya ada Bu?
Oh, suami saya ada di rumah. Jujur aja Pak, saya nggak ada di rumah suaminya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Tadi itu memang itu versi Sunda ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya masih ngasih panah. Tapi saya minta satu lagi yang bisa versi bahasa Indonesia. Atau ya silakan Bu. Ibu duluan Bu, maaf ya Bu ya, belakang ya. Nggak apa Bu, ditahan dulu, tenang aja Bu. Silakan Ibu, ya silakan. Mbak ininya, nggak apa-apa. Tenang Bu, bisa jadi setengah harga Bu kalau bahasa Sunda. Silakan Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Yuni. Oh Ibu Liu, mangga Ibu, bawa enaknya tuh Bu ya. Masya Allah, yang ngaji bawa anak, Masya Allah. Silakan Bu. Ayo Bu. Halo. Satu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulhijjah. Coba, ulangi. Coba, ulangi. Tenang dulu. Silakan Bu. Saya ulangi sekali lagi ya. Saya sekali lagi ya. Kalau enggak dilempar kepada ibu yang berkacamata, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada lagi? Wah, kita hargai Bu. Malum lagi gendong anak ya Bu ya, jadi nggak konsentrasi ya Bu ya. Apa? Ibu benar. Ibu dapat, tapi ibu itu dapat setengahnya aja Bu nanti ya. Nah, tapi saya belum siapa, nanti saya bagi setengahnya nanti ya. Baik ya. Nanti ini Ibu silakan tolong titip kepada ibu yang pakai ini. Kalau yang ibu yang pakai bahasa Sunda setengahnya aja nanti Bu ya, saya belum nyiapin. Baik. Jadi ibu-ibu supaya tidak hanya ibu itu yang hafal, saya kasih rumus ya. Ingat nggak rumusnya? Cara ngapalnya gampang. Anggap ada sebuah keluarga besar. Bapaknya namanya Pak Musa. Pak Musa berarti Muharram Safar. Bu, Muharram Safar. Pak Musa punya istri orang Jawa namanya Roro. Berarti Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Punya saudara yang bantu-bantu di rumahnya orang Sunda namanya Juju. Berarti Jumadil Awal, Jumadil Alhamdulillah. Punya anak 3, 2 kembar, si bungsu enggak. Rosa, sama Zulzul. Berarti Rosa. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Rosa, Rajab, Sya'ban. Rosa lagi, Ramadan, Syawal. Si bungsu Zulhijjah, hafal? Oke. Musa, Muharram. Istrinya namanya Roro. Yang bantu namanya Bu Juju. Anak kembar 2 Rosa, Rajab, Ramadan. Si bungsu Jul. Masya Allah, saya yakin bapak pun diam-diam ngapalin ya. Oke, tanpa pakai rumus. Bayangin keluarganya. Baik Bapak Musa ini. Oke, siap. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Keenam. Ketujuh. 8. 9. 10. 11, 12. Masya Allah, pulang aja dihafal ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, udah ya Bu ya. Alhamdulillah minimal kita sudah pulang ngaji ya kan. Pak Kades tambah hafal juga nanti. Nanti stafnya pas upacara ya di kepala desa, semua staf Bapak kumpulin. Ayo para staf Situsari, semua pegawai desa harus hafal bulan-bulan Hijriah. Wah. Nanti Pak Kades ngasih tahu rumusnya, insya Allah semua jadi tahu. Amin.
Itu saja mungkin ibu sekalian yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kata kalimat yang kurang berkenan ya. Lamun heureuy nyungkeun dihapunten samudaya kalau tan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dari mulai pagi sampai siang ini dan menjadikan kita termasuk orang-orang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.